Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Corina Olga. Saya sebagai moderator dari kelompok 3. Pada kesempatan kali ini, kelompok 3 akan mempresentasikan tentang penggunaan tanda baca dalam ejaan bahasa Indonesia. Sebelum kita masuk ke materi, terlebih dahulu saya akan memperkenalkan anggota kelompok 3. Yang pertama ada Corina Olga, yaitu saya sendiri. Yang kedua ada Dewi Safira. Yang ketiga ada Diana Aprilia. Baiklah, langsung saja kita masuk ke materi pertama. Yang pertama ada tanda titik. Nah, pemakaian tanda titik ini berbeda di setiap situasi yang ingin kita sampaikan. Yang pertama, ada tanda titik dipakai pada akhir kalimat pernyataan. Misalnya, mereka duduk di sana lalu disertai dengan tanda titik. Lalu yang kedua, dia akan datang pada pertemuan itu lalu disertai dengan tanda titik. Yang kedua, tanda titik dipakai di belakang angka atau huruf dalam suatu bagan, ikhtisar atau daftar. Misalnya, I, lalu titik, kondisi kebahasaan di Indonesia. A, lalu titik, bahasa Indonesia. Lalu dalam pembagian materi yang selanjutnya, 1, lalu titik, kedudukan, dan yang kedua, lalu titik, fungsi. Kita masuk ke materi yang kedua, yaitu tanda koma. Yang pertama, ada tanda koma dipakai di antara unsur-unsur dalam suatu pemerincian atau pembilangan. Misalnya, telepon seluler, koma, komputer, koma, atau internet bukan barang asing lagi. Yang kedua, tanda koma dipakai sebelum kata penghubung seperti tetapi, melainkan, dan sedangkan dalam kalimat majemuk atau setara. Misalnya, saya ingin membeli kamera, tetapi uang saya belum cukup. Nah, tanda komanya diletakkan setelah kata kamera. Selanjutnya, tanda koma dipakai untuk memisahkan anak kalimat yang mendahului induk kalimatnya. Misalnya, kalau diundang, saya akan datang. Kalau diundang ini merupakan anak kalimat, maka disertai dengan tanda koma, baru dilanjut dengan induk kalimatnya yang berbunyi saya akan datang. Catatan, tanda koma tidak dipakai jika induk kalimat mendahului anak kalimat. Selanjutnya, tanda koma dipakai di belakang kata atau ungkapan penghubung antar kalimat, seperti oleh karena itu, jadi, dengan demikian, sehubungan dengan itu, dan meskipun demikian. Misalnya, mahasiswa itu rajin dan pandai. Oleh karena itu, dia memperoleh beasiswa belajar di luar negeri. Selanjutnya, tanda koma dipakai sebelum dan atau sesudah kata seru seperti oh, ya, wah, aduh, dan hai. Dan kata yang dipakai sebagai sapaan seperti ibu, dik, atau nak. Misalnya, oh, begitu. Setelah kata oh, disertai dengan tanda koma, baru dilanjut dengan begitu. Penggunaan yang selanjutnya yaitu tanda koma dipakai untuk memisahkan petikan langsung dari bagian lain dalam kalimat. Misalnya, kata nenek saya, kita harus berbagi dalam hidup ini. Tanda koma di sini terletak setelah kata saya. Tanda koma dipakai di antara nama dan alamat, bagian-bagian alamat, tempat dan tanggal, serta nama tempat dan wilayah atau negeri yang ditulis berurutan. Misalnya, Saudara Abdullah, Jalan Kayu Manis 3, nomor 18, Kelurahan Kayu Manis, Kecamatan Matraman, Jakarta 13130. Tanda koma dipakai untuk memisahkan bagian nama yang dibalik susunannya dalam daftar pustaka. Misalnya, Gunawan, Ilham. Nah, di sini sebenarnya nama penulisnya adalah Ilham Gunawan. Namun karena dalam peraturan penulisan daftar pustaka, nama penulis itu dibalik, maka setelah kata Gunawan, maka disertai dengan tanda koma, baru disertai lagi dengan nama Ilham. Penggunaan yang selanjutnya, tanda koma dipakai di antara bagian-bagian dalam catatan kaki atau catatan akhir. Misalnya, Sultan Takdir Ali Sajabana, Tata Bahasa Baru Bahasa Indonesia, Jilid 2, Jakarta Pustaka Rakyat, 1950, halaman 25. Tanda koma dipakai di antara nama orang dan singkatan gelar akademis yang mengikutinya untuk membedakannya dari singkatan nama diri, keluarga, atau marga. Misalnya, Boru Ratulangi, SE, Nyonya Khadijah, MA. Penggunaan tanda koma yang selanjutnya yaitu tanda koma dipakai sebelum angka desimal atau di antara rupiah dan sen yang dinyatakan dengan angka. Misalnya, 12,5 meter, dan yang kedua ada 27,3 kg. Tanda koma dipakai untuk mengapit keterangan tambahan atau keterangan oposisi. Misalnya, di daerah kami, misalnya, masih banyak bahan tambang yang belum diolah. Penggunaan yang selanjutnya, tanda koma dapat dipakai di belakang keterangan yang terdapat pada awal kalimat untuk menghindari salah baca atau salah pengertian. Misalnya, dalam pengembangan bahasa, kita dapat memanfaatkan bahasa daerah. Nah, dalam kalimat ini, jika tidak disertai dengan tanda koma, maka akan terjadi salah baca atau salah pengertian. Materi yang ketiga ada tanda titik koma. Penggunaan tanda titik koma yang pertama
yaitu dipakai sebagai pengganti kata penghubung untuk memisahkan kalimat setara yang satu dari kalimat setara yang lain di dalam kalimat majemuk. Misalnya, hari sudah malam, anak-anak masih membaca buku. Penggunaan yang kedua, dipakai pada akhir perincian yang berupa klausa. Misalnya, syarat penerimaan pegawai di lembaga ini adalah yang pertama berkewarganegaraan Indonesia, dan yang kedua berijazah sarjana S1. Penggunaan selanjutnya, dipakai untuk memisahkan bagian-bagian pemerincian dalam kalimat yang sudah menggunakan tanda koma. Misalnya, ibu membeli buku, pensil, dan tinta, baju, celana, dan kaos, pisang, apel, dan jeruk. Nah, tanda titik koma di sini itu digunakan untuk memisahkan antara buku, pensil, dan tinta yang merupakan peralatan untuk belajar, baju, celana, dan kaos yang merupakan pakaian, lalu pisang, apel, dan jeruk yang merupakan buah-buahan. Materi yang keempat ada tanda titik dua. Penggunaan yang pertama, tanda titik dua dipakai pada akhir suatu pernyataan lengkap yang diikuti pemerincian atau penjelasan. Misalnya, mereka memerlukan perabot rumah tangga seperti kursi, meja, dan lemari. Penggunaan yang kedua, dipakai jika perincian atau penjelasan itu merupakan pelengkap yang mengakhiri pernyataan. Misalnya, kita memerlukan kursi, meja, dan lemari. Selanjutnya, dipakai sesudah kata atau ungkapan yang memerlukan pemberian. Misalnya, ketua, tanda titik 2, Ahmad Wijaya, sekretaris, tanda titik 2, Siti Aryani. Penggunaan yang selanjutnya, tanda titik 2 dipakai dalam naskah drama sesudah kata yang menunjukkan pelaku dalam percakapan. Misalnya, ibu, lalu tanda titik 2, bawa koper ini nak, lalu dibalas oleh Amir, tanda titik 2 dulu, baru baik bu, dan selanjutnya. Penggunaan tanda titik 2 yang selanjutnya, yaitu tanda titik 2 dipakai di antara jilid atau nomor dan halaman, surah dan ayat dalam kitab suci, judul dan anak judul suatu karangan, serta nama kota dan penerbit dalam daftar pustaka. Misalnya, surah Al-Baqarah ayat 2-5, Matius 2 ayat 1-3, lalu dari pemburu ke terapeutik, antologi cerpen Nusantara Pedoman Umum pembentukan istilah Jakarta Pusat Bahasa. Materi yang kelima ada tanda hubung. Penggunaan tanda hubung yang pertama yaitu dipakai untuk menandai bagian kata yang terpenggal oleh penggantian baris. Misalnya, di samping cara lama diterapkan juga cara baru. Seperti yang bisa teman-teman lihat di slide PPT, di samping cara lama diterapkan juga ca, lalu tanda hubung dilanjutkan dengan ra baru. Nah, ini tuh maksudnya kalau misalnya kita sedang menulis di buku atau sedang mengetik dan sudah sampai di penghujung buku, tetapi kita sudah terlanjur menuliskan kalimat atau sebuah kata. Nah, namun karena sudah sampai di penghujung buku, lalu tidak muat untuk dilanjutkan, maka bisa teman-teman beri tanda hubung, lalu dilanjut dengan penggalan kata yang selanjutnya. Penggunaan yang kedua yaitu tanda hubung dipakai untuk menyambung unsur kata ulang, misalnya anak-anak, berulang-ulang, kupu-kupu, kura-kura, dan sebagainya. Penggunaan yang selanjutnya, tanda hubung dipakai untuk menyambung tanggal, bulan, dan tahun yang dinyatakan dengan angka atau menyambung huruf dalam kata yang dieja satu-satu. Misalnya, tanggal 11, bulan 11 tahun 2013. Lalu ada ejaan panitia, PANITIA. Penggunaan yang selanjutnya dipakai untuk memperjelas hubungan bagian kata atau ungkapan, misalnya berevolusi, mengukur, dan sebagainya. Selanjutnya, tanda hubung dipakai untuk berangkai, misalnya se dengan kata berikutnya yang dimulai dengan huruf kapital, seperti se-Indonesia, se-Jawa Barat, ke dengan angka, misalnya peringkat kedua, lalu angka dengan an, seperti tahun 1950-an. Berikutnya, tanda hubung dipakai untuk merangkai unsur bahasa Indonesia dengan unsur bahasa daerah atau bahasa asing. Misalnya, disowani. Disowani ini dalam bahasa Jawa artinya didatangi. Namun, karena ini merupakan bahasa Jawa, makanya digunakan tanda hubung untuk memperjelas bahwa ini itu maknanya merupakan bahasa dalam bahasa Jawa. Yang keenam, tanda pisah. Tanda pisah dapat digunakan untuk membatasi penyisipan kata atau kalimat yang berada di luar bangun kalimat. Contohnya, kemerdekaan bangsa itu, tanda pisah, saya yakin dapat dicapai, tanda pisah, dicapai oleh bangsa itu sendiri.
Tanda pisah dapat juga diletakkan di antara dua kalimat, angka, tahun, ataupun tempat yang dapat diartikan sebagai sampai ke atau sampai dengan. Contohnya, tahun 2013, tanda pisah 2015. Yang ketujuh, tanda tanya. Tanda tanya dapat diletakkan di akhir kalimat tanya. Contohnya, kapan hari pendidikan? Tanda tanya. Yang kedelapan, tanda seru. Tanda seru dapat digunakan untuk mengakhiri suatu ungkapan atau pernyataan yang berupa seruan atau perintah yang menggambarkan kesungguhan, ketidakpercayaan, dan emosi yang kuat. Contohnya, alangkah indahnya Taman Laut Bunaken, tanda seru. Yang kesembilan, tanda elipsis. Tanda elipsis digunakan untuk menunjukkan bahwa ada bagian yang dihilangkan dalam suatu kalimat atau kutipan. Contohnya, penyebab kemerosotan ... akan ditindaklanjuti. Yang kesepuluh, tanda petik. Tanda petik dapat digunakan untuk mengapit petikan langsung yang berasal dari suatu pembicaraan atau naskah. Contohnya, tanda petik, merdeka atau mati, seru Bung Karno dalam pidatonya. Selanjutnya yaitu tanda petik tunggal. Tanda petik tunggal dipakai untuk mengapit petikan yang terdapat di dalam petikan lain. Misalnya, kita bangga karena lagu Indonesia Raya berkumandang di arena Olimpiade itu, kata Ketua Roni. Selanjutnya, tanda petik tunggal dipakai untuk mengapit makna terjemahan atau penjelasan dan atau ungkapan. Misalnya, tergugat, yang digugat. Yang digugat diberi tanda petik tunggal karena merupakan makna dari tergugat. Selanjutnya, retina, dinding mata sebelah dalam. Dinding mata sebelah dalam diberi tanda petik tunggal karena penjelasan kata dari retina. Tanda baca selanjutnya yaitu tanda kurung. Tanda kurung dipakai untuk mengapit tambahan keterangan atau penjelasan. Misalnya, dia memperpanjang surat izin mengemudi SIM. SIM diberi tanda kurung karena merupakan keterangan dari surat izin mengemudi. Tanda kurung juga dipakai untuk mengapit keterangan atau penjelasan yang bukan bagian utama kalimat. Tanda kurung juga dipakai untuk mengapit huruf atau kata yang keberadaannya di dalam teks dapat dimunculkan atau dihilangkan. Misalnya, dia berangkat ke kantor selalu menaiki bus Transjakarta. Dan yang terakhir, tanda kurung dipakai untuk mengapit huruf atau angka yang digunakan sebagai penanda perincian. Tanda baca selanjutnya yaitu tanda kurung siku. Tanda kurung siku dipakai untuk mengapit huruf kata atau kelompok kata sebagai koreksi atau tambahan dan kesalahan atau kekurangan di dalam naskah asli yang ditulis orang lain. Misalnya, Sang Sapurba mendengar bunyi gemerisik. Huruf D itu diberi tanda kurung siku karena merupakan kesalahan di dalam naskah asli yang ditulis oleh orang lain. Tanda baca yang selanjutnya adalah tanda garis miring. Tanda garis miring dipakai dalam nomor surat, nomor pada alamat, dan penandaan masa 1 tahun yang terbagi dalam 2 tahun takwim. Misalnya, nomor 7 garing PK garing 2 garing 2013. Tanda garis miring dipakai sebagai pengganti kata dan atau serta setiap. Misalnya, mahasiswa atau mahasiswi. Arti garis miring di sini yaitu dan, mahasiswa dan mahasiswi. Dan yang terakhir, tanda garis miring ini dipakai untuk mengapit huruf, kata, atau kelompok kata sebagai koreksi atau pengurangan atas kesalahan atau kelebihan di dalam naskah asli yang ditulis orang lain. Tanda baca yang terakhir adalah tanda penyingkat. Tanda penyingkat atau apostrof dipakai untuk menunjukkan penghilangan bagian kata atau bagian angka tahun dalam konteks tertentu. Misalnya, mereka sudah datang kan diberi tanda penyingkat karena itu seharusnya bukan. Sekian presentasi dari kelompok 3. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam pengucapan kata. Terima kasih sudah memperhatikan presentasi kami. Apabila teman-teman ingin bertanya, bisa didiskusikan di kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.